Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Shoki Abdillah dari kelas MBS 21 EHP akan menjelaskan tentang mutlak dan muqayyad. Apa itu mutlak? Mutlak adalah lafaz yang ditujukan pada objek tanpa ada diikat. Seperti contohnya kata rajulun atau laki-laki. Jadi bersifat global atau bersifat umum. Beda dengan muqayyad. Muqayyad adalah lafaz yang ditunjukkan pada objek dengan adanya ikatan atau terikat. Contohnya seperti rajulun Indonesia, jadi laki-laki Indonesia. Itu. Adapun hukum mutlak dan hukum muqayyad. Hukum mutlak itu berlaku dan itu tidak boleh ada ikatan apapun untuk mutlak kecuali ada dalil lain yang mengikatnya dan dalalahnya itu bersifat qat'i dan juga termasuk ke dalam khos. Adapun hukum mutlak juga bisa dimuqayyadkan atau diikat seperti kayak pembagian wasiat, mimba di wasiyati yusi biha audain. Nah, itu dijelaskan pada ayat itu tidak ada wasiat itu sebesar apa atau sebanyak apa. Maka dijelaskan Nabi di hadisnya kalau wasiat itu hanya sepertiga saja. Itu makanya disebut mutlak yang dimuqayyadkan, yang diikat oleh hadis. Lalu hukum muqayyad. Muqayyad ini hukumnya itu terikat. Maka kalau melaksanakan hukum muqayyad itu harus berbarengan dengan yang diikatnya, seperti kayak faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini. Jadi harus berpuasa 2 bulan secara berturut-turut untuk orang yang berzihar di bulan puasa. Nah, makanya itu harus dua-duanya dilaksanakan. Puasa 2 bulan berturut-turut dengan dan tidak boleh ada bolong-bolong itu. Terus adapun muqayyad itu terbagi 2. Yang pertama muttasil dan munfasil. Yang muttasil ya tersambung, yang artinya itu kayak tadi faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini. Jadi pengikatnya itu di dalam satu ayat. Beda dengan munfasil. Kalau munfasil itu terpisah. Jadi contohnya seperti kayak wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Aydiyahuma di sini tidak dijelaskan seberapa batas untuk motong tangan, hukum motong tangan untuk bagi pencuri. Maka dijelaskan Nabi di hadis itu ialah segini, mungkin telapak tangan seginilah yang dijelaskan oleh di hadis Nabi. Adapun yang selanjutnya ialah mempersamakan mutlak dengan muqayyad, yaitu seperti kayak hukumnya sama, sebabnya juga sama, seperti kayak hukum memakan darah di surat Al-Maidah ayat 3 dan hukum memakan darah di surat Al-An'am 145. Itu hukumnya sama, sebabnya juga sama, sebab yang ditimbulkan oleh memakan darah. Adapun yang kedua hukumnya beda, sebabnya juga beda. Seperti apa? Seperti kayak hukum memotong tangan tadi untuk mencuri. Itu dijelaskan pada ayat Al-Maidah ayat 38. Dan hukum yang kedua yang berbeda ialah pada hukum mencuci tangan pada berwudu. Itu dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 6. Itu beda hukumnya, sebabnya juga beda. Kalau yang sebab yang pertama itu karena mencuri, kalau yang sebab kedua itu karena ingin sholat. Terus selanjutnya beda hukum tapi sebabnya sama. Seperti apa? Seperti tadi kayak wajib, kalau tadi kan seperti kayak berwudu menggunakan air dengan berwudu dengan menggunakan tayamum. Itu hukumnya berbeda, tapi sebabnya sama-sama ingin melaksanakan sholat. Itu. Terus ada yang selanjutnya itu hukumnya itu sama, sebabnya itu beda. Yang contohnya seperti kayak hukum membayar kafarat pada ayat Al-Maidah ayat 89 dengan Al-Mujadalah ayat 3. Itu beda. Kalau sebab yang pertama itu karena bersumpah, yang kedua karena zihar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.